Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul kabir wal waliyyu syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin Tajuddin Sayyidi Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Mana tuh? Wa idza aradta wa idza aradta an yakuna laka nasibun mimma li awliya illahi ta'ala fa'alaika bi rafdin nasi jumlatan illa man yadulluka ala Allahi ta'ala imma bi isyaratin sadiqatin aw bi a'malin sabitatin la yanqusuha kitabun wala sunnatun. Wa idza aradta, dan apabila menginginkan oleh kamu, an yakuna laka nasibun, akan bahwa ada bagimu bagian, mimma li awliya illahi ta'ala, dari apa-apa yang ada bagi para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alaika birafdin nasi jumlatan, maka lazimkan olehmu dengan meninggalkan manusia jumlatan, secara garis besar, keseluruhan, semuanya. Illa man yadulluka, kecuali yang tidak boleh ditinggalkan orang yang menunjukkan oleh orang akan engkau, alallahi ta'ala, atas Allah ta'ala, imma bi isyaratin sadiqatin, ada kalanya dengan isyarat yang benar, atau bi a'malin sabitatin, atau dengan amal-amal yang kokoh, yang teguh, la yanquduha, ya dot di situ, la yanquduha kitabun wala sunnatun, yang tidak merusak akan isyarat dan amal oleh Quran, tidak berlawanan, tidak merusak oleh Quran wala sunnatun, dan tidak pula hadis Nabi. Artinya apa? Artinya bahwa kita di dunia ini, kalau benar-benar kita pengen hidupnya penuh dengan kebahagiaan seperti apa yang didapat oleh para wali-waliullah, maka kita tidak boleh sembarangan berteman. Ibnu Athaillah mengata begitu. Kenapa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau yaitu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini ada dua perintah dari Allah. Pertama, ittaqullah, kita disuruh takwa sama Allah dengan artian menjunjung tinggi apa yang Dia suruh dan menjauhi apa yang Dia larang. Dan Allah nyatakan pada ayat itu takwa doang tidak cukup. At-taqwa amrun awal minallah wa ma'iyatuka bis-shadiqin amrun akhar. Kebersamaan kita dengan orang-orang yang jujur adalah perintah yang lain. Betapa ada orang yang bertakwa doang tidak cukup. Kalau cukup, Allah bakal menyata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, segitu aja. Tapi enggak, ada lanjutannya, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah engkau bersama orang yang jujur. Kenapa Allah tidak jadi mengata begini, wa kunu minas shadiqin? Jadilah engkau termasuk orang yang jujur. Berat. Maka kita enggak bisa untuk masuk pada kalimat shadiqin. Enggak bisa. Itu berat. Begitu. Wa man tabi' litabi'ina shadiqin, itu ada dalam doa itu penutup taklim. Dan kita bertawassul dengan orang-orang yang ngikut kepada tabi'in as-shadiqin. Untuk menjadi shadiqin itu berat. Allah mengetahui kelemahan kita, maka kita tidak disuruh menjadi orang yang jujur, tidak. Bersama dulu, sebab kebersamaan itu akan mendatangkan apa yang dilakukan oleh yang bersamanya. Inilah yang kemudian Imam Ibn Athaillah bilang, bila anda pengen mendapatkan nilai besar yang diberikan oleh Allah kepada para wali-waliullah, ada caranya. Apa itu caranya? Pandai-pandailah bergaul dengan orang. Tidak semua orang layak dijadikan teman oleh kita. Al-Quran banyak menyinggung pada bagian ini. Kata Allah, al-akhillau ba'duhum min ba'dihim adu. Kata Allah, teman itu al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman itu pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi temannya. Gara-gara lu sih jadi gua begini, tadinya gua kagak, tapi gara-gara lu nih, lu juga ngapa lu ikut, kan tadinya lu kagak, ya tapi lu juga narik. Begitu tuh bakal ribut di akhirat. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu akan mengikuti agama teman bergaulnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, hendaklah mikirin benar-benar seorang kamu dengan siapa ia berteman. Salah dia berteman, bahaya. Sebab man jalasa janasa, siapa orang duduk bersama akan terbawa karakternya dengan dia. As-sahib sahib, begitu dalam bahasa Arab. As-sahib sahib, teman itu akan menarik karakter yang ada pada dirinya, menular kepada orang lain. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinyatakan oleh Imam Zarnuzi, ya robat bad tarbud azima ribad bihaqqi dzati baqillahis samad. Teman yang jahat itu akan cepat menularkan keburukannya
lebih cepat dibanding bisa ular yang berbisa. Oleh karena itu, Imam Ibn Athaillah mendidik kita. Kata beliau, bila kita pengen mendapatkan kepangkatan yang tinggi seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada wali-waliullah, kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada wali-waliullah, kalau kita pengen mendapatkan kesenangan yang Allah berikan kepada wali-waliullah, caranya fa'alaika birafdin nasi jumlatan, caranya kita tinggalkan orang semuanya, ya, illa kecuali man yadulluka ala Allah Ta'ala, orang yang bisa nunjukin kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian ini, saudara, Imam Ibn Athaillah Sakandari menyatakan dalam kitab hikamnya, kata beliau, la tashab man la yunhiduka ila Allahi halu wa la yadulluka ala Allahi maqal. Kata Imam Athaillah dalam hikamnya, la tashab, jangan anda berteman, man la yunhiduka ila Allahi halu, dengan orang yang sikapnya tidak membangkitkan engkau dekat dengan Allah, wala yadulluka 'alallahi maqalu, dan kata-katanya tidak menggiring engkau untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Kita disuruh oleh Imam Ibn Athaillah untuk membatasi pergaulan, bukan untuk meninggalkan totalitas bergaul. Sebab manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Dari mana taunya bahwa manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain? Yang paling gampang, kalau kita kelilipan, bisa niupin sendiri nggak sama matanya? Kalau kelilipan, niupin mata sendiri nggak? Oh iya. Kita bisa nyium sikut sendiri nggak? Itu berarti kita butuh orang lain. Tapi tidak boleh sembarang orang. La tashab, kata Imam Ibn Athaillah, anda jangan bergaul dengan orang yang sikapnya tidak mendorong anda untuk bangkit menuju Allah. Ada orang kita rajin ngaji, bergaul sama yang enggak ngaji, lalu kemudian kita bakal muncul nih di dalam diri kita, masih mendingan gue biar kata sebulan sekali masih ngaji, enggak kayak dia. Ini bukannya makin dekat sama Allah, makin kita jauh dengan Allah. Pembelaan diri dengan kita tidak ngaji, masih mendingan gue dibanding dia. Ini namanya menurun kita di dalam kita, cara kita orang bergaul. Apa itu hal, apa itu qaul? Kata Imam Ibn Athaillah, sikapnya. Ada orang begini, ada dua, tanpa ngomong kita memandang dia yang tadinya malas ibadah, kemudian kita menjadi semangat ibadah. Yang tadinya kita itu kurang mau dekat dengan Allah, dengan memandang dia kita jadi dekat. Yang tadinya kita enggak demen solawat sama dia, bergaul sama dia, kita demen bersolawat. Yang tadinya kita enggak demen baca Quran, bergaul sama dia, kita jadi mau baca Quran. Yang tadinya hubud dunia, kita bergaul sama dia, kita pelan-pelan jadi orang zuhud. Yang tadinya kita hiris, lalu bergaul sama dia, ngelihat doang, kita menjadi orang yang qanaah. Begitu seterusnya. Ini namanya man yunhiduka
haluhu ilallah. Orang yang sikapnya doang membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kita itu maksiat, ketemu dia jadi berhenti. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang rakyat di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah lagi megang bir, arak. Dia megang arak, ada Sayyidina Umar, dia takut. Ya Allah, Umar ini ya Allah, lihat dong tuh jadi takut. Tolong dirubah jadi teh manis ya Allah, jadi teh manis. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, apa yang kamu pegang? Mafiatik, yang di tangan apa? Teh manis. Lah itu botolnya, ini botol doang. Teh manis bener, diminum jadi teh manis. Jadi teh manis beneran. Coba itu cuman ngelihat doang. Yang tadinya kita masih sampai orang itu jadi tobat gara-gara begitu tuh, berhenti total. Enggak pakai diomelin nama Umar, enggak pakai diomongin, berhenti detik itu juga, enggak minum minuman lagi. Itu namanya man yunhiduka haluhu ilallah. Kedua, man yadulluka ala Allah ta'ala. Maqalu, orang yang omongannya selalu membuat kita jadi dekat sama Allah. Enggak ngobrol sama dia kongres, kongko ora beres. Itu enggak. Jadi yang model kayak begitu tak perlu kita temani, karena bakal menjadi bahaya pada kita. Bahaya. Itu kayak begitu. Oleh karena itu Quran tidak menyuruh kita wa kunu minas shadiqin, jadilah engkau termasuk orang yang siddiq. Tidak, karena berat untuk siddiq ini. Al-Imamul Qurtubi pada menyoroti ayat itu, siddiq itu memiliki 3 kriteria utama. Apa itu siddiq? Orang itu mulazimul a'mal. Jadi yang namanya orang yang siddiq itu mulazimul aqwal bisidqi, orang yang selalu ucapannya jujur, benar. Kalau A, kalau B, ini namanya shadiqin, orang yang jujur omongannya. Sebab alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Itu satu. Kedua, kata Imam Qurtubi, kriteria siddiq itu adalah al-ikhlas fil a'mal. Kalau beribadah selalu disertai keikhlasan, dan itu berat untuk menuju ke sana. Ketiga, as-safa fil akhwal, sikapnya penuh dengan kebeningan jiwa. Orang yang shadiqin ini enggak gampang. Maka Al-Quran menyatakan wa kunu ma'as shadiqin, bersama, walaupun kamu belum jujur, udah gabung aja sama yang jujur. Pelan-pelan Allah angkat Anda menjadi orang yang jujur. Oleh karena itu kata Imam Ibn Athaillah, kalau kita mau bergaul, milih-milih, jangan salah kita bergaul. Sebab apa? Sebab orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, biar kata kita enggak beli minyak wangi itu, paling tidak dapat bau wangi, baunya lumayan, gratis. Kan nyobain ya kan, bang cobain, ini minyak baru, mahal bang, dari Arab, begitu, ngangkut aja pakai onta, begitu kata dia. Itu bergaul dengan minyak wangi. Tapi bergaul dengan tukang las, walaupun kita nggak kena api, kena kotornya. Oleh karena itu pandai-pandai kita bergaul, begitu. Bahaya sebabnya. Jadi
illa man yadulluka ala Allah ta'ala. Dilalahnya imma bi isyaratin sadiqatin, baik itu dengan sikap, enggak ngomong tapi sikapnya udah jujur, isyarat. Kedua, dengan amalia yang benar yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau kita salah bergaul, akibatnya kita jadi salah.